بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Dan dia juga bersaksi bahwasanya surga adalah benar, neraka adalah benar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amalannya. amalannya. Akhrajahu ay Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. akhrajahu sini alif itsnain maknanya huma. Huma artinya Al-Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alaih. Ini hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ya. Ini matan dari Kitab Tauhid. Mulakhas ini syarahnya. Ini batasnya ini. Ini garis hitam ini batasnya. Di atas garis hitam ini adalah matan Kitab Tauhid. Ya, kalau kita baca qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi di bawah garis hitam ini ke bawah, ini adalah ucapan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Ini mulakhas namanya. Mulakhas ya. Beliau mensyarah Kitab Tauhid. Mensyarah Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baca. Qala Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah taala Ubadah bin Samit huwa Ubadah bin Samit ibni Quraisy al-Ansari. Ibni Qaisin al-Ansari. Huwa Ubadah bin Samit ibni Qaisin al-Ansari al-Khazraji ahadun nuqaba'i badariyun masyhurun tuwfiya sanata arba'in wa thalathina lil hijrati walahu min al hijrati walahu ithnatani wa sab'ina sanatan. Baik, artikan. Ubadah bin Samit, dia adalah Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji, dan dia adalah salah satu pemimpin perang Badar yang masyhur, dan beliau wafat tahun 34 Hijriah dan dia memiliki umur 72 tahun. Ya, umurnya ketika itu meninggal dalam keadaan berumur 72 tahun. Meninggal tahun 34 Hijriah, ya. Ini Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit ibn Qais. Kakeknya namanya Qais al-Ansari. Sahabat Ansar al-Khazraji. Karena sahabat Ansar itu terdiri dari dua kabilah besar. Aus dan Khazraj. Jadi Al-Ausi ada Khazraji. Sama ini beliau Al-Khazraji radhiyallahu anhu. Baik, terus Syahida an la ilaha illallah takallama bihadhihi al-kalimati 'arifan li ma'naha 'amilan bi muqtadaha zahiran wa batinan. Dia bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, yaitu dia berucap dengan kalimat ini dalam keadaan mengilmui makna-maknanya, dalam keadaan beramal dengan kandungannya, keharusannya secara zahir maupun secara batin. Jadi syahidah sini bukan hanya sekedar mengucapkan ya. Ya. Kalau cuma mengucapkan, orang-orang munafikin juga mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadat mereka. Tapi bukan syahadat seperti itu yang dimaksud. Tapi sini disebutkan apa? Oleh Syekh Fauzan hafizahullah, takallama bihadhil kalimat. Dia ucapkan. Dia harus ucapkan hal tersebut. Ya. Paham ini?
arifan li ma'naha, dalam keadaan dia paham, mengerti tentang maknanya. Dia yakini betul makna la ilaha illallah. Nanti akan disebutkan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Paham ini? Bisa paham ya? Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kurang sekali. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah itu konsekuensinya lain. Bukan ini yang diinginkan. Ini terjemahan-terjemahan itu tidak benar. Paham ya? Karena la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Karena disembah banyak. Siapa bilang tidak ada Tuhan selain Allah? Ada Tuhan-Tuhan yang lainnya. Tuhan-Tuhan batil. Ya kan? Tuhannya orang ini, Tuhannya orang ini. Itu ada, tapi batil. Bukan hak, bukan bihaqqin. Bisa paham ini? Baik. Dan tidak ada hak untuk mereka sedikit pun untuk disembah. Baik. Jadi di sini dia ucapkan dan arifan li ma'naha. Ya, takallama ini dengan lisan, ya. Dia ucapkan dengan lisan. Arifan li ma'naha itu dengan hati. Dia paham, mengerti dan yakin betul. Cukup? Tidak. Amilan bimuqtadaha. Setelah dia ucapkan, dia yakini dengan seyakin-yakinnya, dia tahu maknanya, makna yang benar, kemudian dia yakini, kemudian dia amilan. Dia amalkan kandungannya, konsekuensinya. Ya, konsekuensinya apa? Ya, dia harus tinggalkan semua yang disembah selain Allah. Paham ini? Dalam bentuk ibadah apapun. Tidak ada. Walaupun hanya sekedar menyembelih, berdoa, tawakal, semua ibadah. Tidak ada. Sedikit pun. Kepada siapapun juga. Siapapun sembahan tersebut. Bisa dipahami? Dan dia hanya menetapkan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Bisa dipahami? Dan ini zahir, lahir, dan batin. Karena kapan lahir saja, batinnya tidak, nah itu berarti orang-orang munafik. Bisa dipahami? Iya. Coba lihat orang-orang munafikin. Bahkan sholat di belakang Nabi. Tinggal bersama Nabi SAW. Ya. Bisa dipahami? Coba lihat. Tapi bermanfaat la ilaha illallah? Tidak. Kenapa? Mereka menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Tidak lahir batin. Ya. Lahirnya saja dia bersyahadat Islam, tapi batinnya kafir. Terus. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallahu. Nah, ini juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Salasatul Usul. Ya. La ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin atau la ma'budu haqqun illallah. Ya, tidak ada sembahan yang benar atau yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Yang lain ada disembah, iya, ada, tapi batil. Ya, tidak punya hak sedikit pun untuk diibadahi. Ya, makhluk sama dengan kita. Bagian kita lebih bagus. Ya. Bisa berdiri, bisa jalan, bisa itu mereka. Ya, sebagian yang disembah itu benda mati. Ya, tidak bisa apa-apa. Kita kan dato, tidak bisa. Tidak bisa membalas. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dihancurkan tidak ada. Itu yang besar, yang paling besar saja tidak berkutik. Kamu apa? Kan batu. Bisa dipahami? Batu. Bahkan dikalungkan kapal, tidak ada dia mengelak. Jangan kau kalungkan kapal, nanti orang tuduh saya. Tidak ada. Berbicara tidak bisa apa semua. Paham ini? Sampai-sampai penyembahnya saja, ya, kaumnya Nabi Ibrahim pusing. Siapa yang kasih hancur ini? Kan mestinya ini yang paling besar yang kasih tahu. Nabi Ibrahim yang tapi tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara, tidak ada akalnya, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Ya, dihancurkan sama Nabi Ibrahim, sendirian Nabi Ibrahim, tidak bisa membalas. Bisa dipahami? Baik. Kemudian lanjut. Wahdahu halun muakkidun lil isbati. Ya, jadi wahdahu ini penguat untuk isbat, penetapan. Karena la ilaha illallah ini kalau kita pelajari ini ada dua rukunnya. Rukunnya an-nafi wal isbat. Penafian dan penetapan. Wahdahu la syarikalah ini dua-duanya muakkid, penguat. Wahdahu penguat untuk isbat, la syarikalahu penguat untuk nafi. Padahal tidak dikuatkan saja sudah kuat. Ya. Paham ini? La ilaha illallah saja ini sudah luar biasa kuatnya, apalagi tambah wahdahu la syarikalah. Bisa dipahami? Jadi wahdahu ini penguat untuk isbat, penetapan. Terus. La syarikalah ta'kidun lin nafyi. Ya, la syarikalahu ini penguat untuk
nafi. La ilaha an-nafyu illallah isbat. Ini sekali lagi nanti akan ada pelajaran di Thalathatul Usul insyaallah. Lanjut. Wa anna Muhammadan ay wa syahida anna Muhammadan Terus. abduhu mamlukuhu wa abiduhu. Jadi dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah abduhu, hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu diatur oleh Allah, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Terus Wa rasuluhu mursaluhu bi syariatihi. Baik, mursiluhu bi syariati. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya dengan syariatnya, dengan wahyu. Terus Wa anna Isa ay wa syahida anna Isa ibnu Maryam. baik. Anna Isa ini baik, ini mestinya di fathah ya, ibnah karena badal ya. Ini dhammanya mestinya di fathah karena dia badal dari Isa, dan Isa mansub dengan fathah muqaddara alal alif. Jadi ibna mestinya di fathah. Dan dia bersaksi bahwasanya Isa itu putra Maryam. Ya, kenapa disebutkan bapaknya? Karena tidak ada bapaknya. Ya, yang ada ibunya. Ya, jangan heran, jangan kaget. Kenapa? Ada yang lebih hebat. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Hah? Iya, Nabi Isa masih ada ibunya. Tidak ada bapaknya. Nabi Adam ada bapaknya? Ada mamanya? Nah, tidak ada. Allah ciptakan langsung dengan tangannya yang mulia. Langsung. Bisa dipahami? Baik. Dan dia bersaksi terus bahwasanya Nabi Isa adalah, lanjut, Abdullahi Wa abdullahi wa rasuluh khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara annahu Allahu au ibnullahi au salisu salasatin. Baik. Jadi dia bersaksi juga, ini beliau masih menjelaskan mufradat ya, kosa-kosa kata yang ada di atas. Jelaskan satu-satu, nanti beliau kasih ke makna global. Kalau antum belum paham, nanti ada makna globalnya, sabar. Jadi dia bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah Abdullahi wa Rasuluh. Apa kita bilang tadi Abdullah, susunan apa ini? Abdullahi mudhafun ilaihi. Baik. Dia meyakini, bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini kata Syekh khilafan, berbeda dengan lima ya'taqiduhun nasara. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Nasara. Apa keyakinan orang Nasara? Beliau sebutkan 3. Annahullah, sebagian mereka mengatakan Nabi Isa adalah Allah. Au ibnullah, sebagian mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Au thalitsu thalatsa. Ya, thalitsu thalatsa. Sebagian mengatakan apa mereka mengatakan Nabi Isa adalah satu dari 3 Tuhan. Dan ini semua sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di 2 ayat berurut di surah Al-Maidah, ya, lembar terakhir, halaman terakhir di juz 7 di surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Nabi Isa. Ya. Allah adalah Nabi Isa. Allah bilang apa? Laqad kafara. Sungguh betul-betul telah kafir orang yang ngomong begini. Ya, paham ini? Di ayat setelahnya, awal ayatnya apa? Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan, dia tidak mengatakan Allah Nabi Isa, tapi dia mengatakan apa? Allah satu dari 3 Tuhan. Thalitsu tsalatsa. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalitsu tsalatsa. Bisa dipahami? Ini semua kekufuran, ya. Kekufuran. Ya, termasuk klaim bahwasanya Allah ibnullah. Allah adalah Nabi Isa adalah anak Allah. Allah bantah dalam surah ringkas, surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah tidak beranak, maksudnya tidak punya anak. Ya, tidak punya anak. Wa lam yulad, dan tidak punya ayah dan ibu. Allah Esa. Ya, tidak diperanakan, maksudnya tidak dilahirkan, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Dan juga tidak punya anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan banyak ya bantahan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Dan ini klaim tuduhan yang sangat keji kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa lihat di akhir surah Maryam. Ya, hampir hamid, langit runtuh, terpecah, bumi terbelah. Ya, pahamin, gunung hancur karena ucapan anda'u lirrahmani
waladan. Naudzubillah. Ini kehancuran alam semesta gara-gara ucapan ini. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman punya anak, dan ada 3 kelompok besar. Ya, dari manusia yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Yang pertama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Bisa lihat dalam surat Taubah. Yang kedua, orang-orang Nasara. Mereka mengatakan Nabi Isa anak Allah. Laki-laki ya, ibn, anak laki-laki. Yang ketiga, ini yang paling parah, orang-orang musyrikin. Ya, tahu orang-orang musyrikin tidak suka sama anak perempuan. Ya, tapi mereka menyandarkan, mengatakan bahwasanya mereka mengatakan para malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah. Ini orang-orang musyrikin. Itu bisa lihat dalam surah Nahl, dalam surah Saffat. Ya, ini mengerikan ini, orang-orang musyrikin. Paham ini? Para malaikat mereka katakan adalah anak-anak perempuan Allah. Asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat? Malaikat anak Allah perempuan dan seterusnya. Naudzubillah. Ya ini tambahan saja ya, tambahan dari saya. Ini masalah klaim ya, bahwasanya tuduhan Allah memiliki anak. Itu ada 3 kelompok besar dari manusia. Yahudi, Nasara, dan orang-orang musyrikin. Jadi bukan hanya orang Nasara, Yahudi juga. Ya, dalam surat Taubah ya. Kemudian juga orang musyrikin. Dan ini yang paling parah ya. Karena mereka sendiri tidak suka anak perempuan, tapi kepada Allah mereka sandarkan anak perempuan. Naudzubillah. Terus. Wa kalimatuhu ay annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qauluhu kun. Apa artinya bahwasanya Nabi Isa adalah kalimat Allah? Ay annahu khalaqahu bi kalimatin. Yaitu Allah Subhanahu wa taala cipta Nabi Isa dengan satu kalimat, satu ucapan. Apa itu? Kun. Kun fayakun. Ini kun satu ya, satu kalimat itu. Kun. Jadilah. Maka jadilah apa yang Allah perintah. Bisa paham ini? Ini maksudnya Nabi Isa adalah kalimat Allah. Maksudnya apa? Allah ciptakan beliau dengan satu kalimat. Kun. Selesai. Ya, bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Baik. Terus? Alqaha ila Maryam arsala biha Jibril ilaiha fanafakha fiha min ruhihi al-makhluqati biidznillah azza wa jalla. Apa artinya? Yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan kepada Maryam, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril dengan kalimat tersebut. Ya, kepada jadi Maryam. kembali ke kalimat kun tadi. Allah utus malaikat Jibril kepada Maryam. Fanafakha fiha. Kemudian maka Jibril meniupkan pada Maryam dari ruhnya yang diciptakan dengan izin Allah azza wa jalla. Terus. Wa ruhun ay anna Isa alaihi salam wa ruhun minal wa ruhun. Ada wawunya. Ay anna Isa alaihi salam ruhun minal arwahi allati khalaqahu Allah taala. Apa artinya Nabi Isa adalah ruh? Artinya? Bahwasanya Isa adalah salah satu ruh dari ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, ini ya. Wa ruhum min. Ya, ruh dari Allah maksudnya ruh. Arwah. Iya. Salah satu ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Ya, semua kita punya ruh. Ya, punya ruh. Baik, terus minhu khalqan wa ijadan ka qaulihi ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Jadi wa ruhum minhu. Apa artinya minhu? Yaitu dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala berupa penciptaan dan pengadaan. Ya. Seperti Allah yang ciptakan, Allah yang adakan. Itu maksudnya minhu ay minallah. Allah yang ciptakan, Allah yang adakan. Seperti firman Allah Ta'ala, dan kami tundukkan untuk kalian apa yang berada di langit dan di bumi, seluruhnya darinya. Ya, minhu, jami'an minhu. Yang sama dengan minhu wa ruhum min. Terus. Wal jannata haqqun wan naru haqqun. Ay syahida anna al jannata wan nara allataini akhbara Allah anhuma fi kitabihi thabitatani la syakka fihima. Dan bersaksi bahwasanya surga adalah benar dan neraka adalah benar, yaitu dia bersaksi bahwasanya surga dan neraka yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentangnya di dalam Al-Qur'an adalah sabit, adalah benar adanya. Tidak ada keraguan pada keduanya.
Terus. adkhalahu Allahul jannah. Jawabu syarti sabiqi min qawlihi man syahida ila akhirih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Ini adalah jawaban syarat yang telah lewat dari firman-Nya man syahida sampai akhir. Dari sabda Nabi SAW, awalnya apa? Man syahidah. Barang siapa, ini syartiyah. Butuh jawaban. Mana jawabannya? Ini. Adakhalahullah. Ini jawaban syarat. Man. Terus. Ala ma kana minal amali yahtamilu ma'nayaini. Bagaimanapun amalannya memungkinkan dua makna. Ada ihtimal dua makna. Mana yang pertama? Al-awwalu adkhalahu Allahul jannata wa in kana muqassiran wa lahu dzunubun. Artinya? Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga walaupun dia lalai walaupun dia adalah orang lalai dan dia mempunyai dosa-dosa. Ya, muqassir itu kurang, ya. Dari qasar, dia banyak kekurangan. Dia punya dosa-dosa. Kurang dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini tetap Allah akan masukkan ke dalam surga. Kapan? Ketika dia bersaksi dengan apa yang disebutkan. La ilaha illallah wahdahu la syarika dan seterusnya. Sampai surga dan neraka. Bisa paham ini? Nah, terus Lianna al-muwahhida la budda lahu min dukhulil jannati. Karena seorang yang muwahhid itu muwahhid, orang yang bertauhid. Muwahhid, orang yang bertauhid. Karena sesungguhnya bahwasanya seorang yang bertauhid itu pasti masuk surga. Ya, la budda itu tidak boleh tidak. Pasti masuk surga. Ya, bisa dipahami? Walaupun tauhidnya, keimanannya sebiji dzarrah, pasti masuk surga. Tapi masuk surga ini belum tentu masuk surga langsung, ya. Mungkin dia di neraka dulu. Ya, disiksa karena dosa-dosanya, tapi ujung-ujungnya masuknya pasti masuk surga. Bisa dipahami nih? Paham ini? Baik. Lanjut. Ats-tsani, yang kedua, adkhalahu Allahul jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amalihi. Yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga dan tempatnya di dalam surga tersebut sesuai dengan amalannya. Ya, ini kedudukannya dalam surga sesuai dengan amalannya. Baik, terus. Akhrajahu ay rawa hadzal hadits al-Bukhari wa Muslimun Nah, ini maksudnya ya. fi sahihaihima alladaini huma asahhul kutubi ba'da al-Qur'ani. Artinya akhrajahu, Yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih keduanya, yang keduanya merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Baik, ini yang bilang siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Setelah beliau sebutkan hadis yang pertama, hadis Umar bin Khattab, Abu Hafs radhiyallahu anhu. Ya, beliau sebutkan apa? Rawahu Imam Al-Muhaddisin Abu Abdullah seterusnya. Ya. Kemudian di akhir beliau sebutkan, ini An-Nawawi ya. Ya, Yahya bin Syaraf Abu Zakaria. Beliau menyebutkan apa? Fi sahihaihima alladaini huma asahhul kutubil musannafah. Ya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini, itu hadis Umar bin Khattab dalam kitab sahih keduanya. Yang mana dua kitab ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, adalah kitab yang paling sahih yang dikarang, yang disusun. Paham ini? Setelah, kalau di sini ditambahkan ba'dal Quran, setelah Al-Quran. Terus lanjut. Al-ma'na al-ijmali lil hadithi. Nah, beliau baru menyebutkan makna global untuk hadis ini. Ini enaknya. Jadi beliau jelaskan dulu kata per kata. Ya. Paham ini? Baru masuk makna global. Coba, apa makna globalnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna mubayyinan lana fadla tauhid wa syarafahu. Artikan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dalam keadaan menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid dan kemuliaannya. Jadi dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita, ya, menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid dan kemuliaan tauhid. Luar biasa keutamaannya, kemuliaannya, ya. Masuk surga. Ini dalam hadis ini. Nabi mengkhabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dan kemuliaan tauhid. Apa itu? Lanjut.
أن من نطق بالشهادتين عارفا لمعناهما عاملا بمقتضاهما ظاهرا وباطنا وتجنب الإفراط والتفريط في حق النبيين الكريمين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فأقر لهما بالرسالة وعبوديتهما لله وأنه ليس لهما شيء من خصائص الربوبية وأيقن بالجنة والنار وأن مآله إلى الجنة وإن صدر منه معاصٍ دون الشرك. Subhanallah. Coba lihat. Ini panjang memang ya. Perhatikan. Bahwasanya siapa yang berucap dengan dua kalimat syahadat dalam keadaan mengetahui makna keduanya, kemudian dalam keadaan beramal dengan konsekuensi keduanya secara Huma kembali ke mana ini? Lima'na huma bimuqtadahuma. Kembali ke mana huma? Semua. Semua menjawab. Huma kembali ke mana? Dua kalimat syahadat. Jadi saya katakan kemarin huwa itu untuk satu. Kalau dua lain. Ini huma. Ya, dua. Siapa? Itu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Dia ucapkan dua kalimat syahadat dalam keadaan dia paham maknanya. Dia betul-betul yakin terhadap maknanya dan mengamalkan muqtadaha, kandungan dan konsekuensinya zahiran wa batinan. Lahir batin. Jadi huma kembali ke dua kalimat syahadat. Terus. Kemudian dia menjauhi dalam melebih-lebihkan, melampaui batas dan melalaikan dalam ini perhatikan. Cermati dua lafaz ini. Al-ifrata wa tafrita. Dari fa ra ta. Tapi beda wazannya. Satu dari af'ala yuf'ilu if'alan, satu fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Perhatikan bedanya. Ifrat artinya apa? Berlebihan. Ya. Gulu. Berlebihan, ifrat. Paham ini? Misalnya ini batas ya, ini batas. Di atasnya namanya ifrat namanya. Ifrat. Ya, ini lebih. Paham ini? Ini misalnya batas ya, batas. Ya, ini misalnya ini meja, garis meja. Atasnya ini ifrat, berlebihan, ya, berlebih. Paham ini? Tafrid kurang di bawahnya. Bisa dipahami ini? Jadi kalau ifrat ini ekstrim gulu, kalau tafrid menyepelekan. Itu biasanya dibahasakan seperti itu. Jadi yang tertukar karena yang awalnya hamzah ifrat berlebihan. Ekstrim, ya. Paham ini? Gulu. Tafrid tak awalnya tafrid itu menyepelekan, kurang. Ya. Sampai bisa dipahami, menggampangkan. Ini tafrid. Dan dia menjauhi ifrat dan tafrid. Ini memang sulit kalau baru mau diterjemahkan. Tapi kalau kita sudah paham dari awal enak. Dia menjauhi ifrat, berlebih-lebihan. Wat tafrid dan menyepelekan. Dalam apa? Lanjut. Dalam hak dua nabi yang mulia ini. Dalam hak dua orang nabi yang mulia ini. Siapa dua orang nabi tersebut? Yaitu Nabi Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Baik. Antum tahu? Perhatikan. Dari dua kalimat abduhu wa rasuluhu, ini bantahan untuk orang yang ifrat dan tafrid. Mau tahu caranya gimana? Abduhu itu bantahan kepada orang-orang yang ifrat. Misalnya ada orang yang sampai berdoa ya kepada Nabi, minta kepada Nabi atau meyakini Nabi, ya bisa mengatur alam semesta, ya punya pengaruh dalam alam semesta dan seterusnya. Intinya dia berlebihan. Ya, kita bilang Nabi Isa, Nabi Muhammad adalah abduhu, hamba Allah. Seperti misalnya mengatakan juga dia adalah anak Allah, apa bahkan mengatakan Tuhan. Ya ini lebih tak ifrat. Kita bilang abduhu. Ini bantahan untuk orang-orang semua yang ifrat terhadap Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Terus rasuluhu, ini rasuluhu bantahan kepada orang-orang yang tafrid. Tidak mau beriman kepada Nabi SAW, meremehkan Nabi SAW, tidak anggap sebagai Nabi dan Rasul. Ya, paham ini? Ini kan menyepelekan, kurang kan? Iya, dia sepelekan. Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Ini bantahnya apa? Tidak boleh. Kau sepelekan mereka. Kenapa? Mereka adalah Rasul Allah. Bisa paham ini? Ini rahasianya. Dua lafaz ini luar biasa. Abduhu wa rasuluhu. Paham ini? Ini bantahan untuk orang ifrat dan
Tafrid. Mana bantahan untuk orang yang ifrat? Ifrat yang berlebihan, mana bantahannya? Abduhu. Orang yang menyepelekan, tidak mau beriman kepada Nabi, menganggap Nabi manusia biasa dan seterusnya. Mana bantahannya? Rasul. Subhanallah. Paham ini? Hati-hati. Ini catat ini satu lafaz saja antum membantah semua orang yang ifrat. Yang gulu. Dan dengan satu lafaz yang satunya, Rasuluhu, antum bantah semua orang yang menyepelekan Nabi SAW. Ya, tidak mau beriman, tidak mau percaya sabdanya, tidak mau itu. Bantah, ini Nabi Rasul loh. Iya, bukan manusia sembarangan. Paham ini? Ini dengan dua lafaz. Abduhu wa rasuluh. Lanjut. Maka Fa'aqarra lahuma, maka dia akan menetapkan mengakui. Maka dia akan menetapkan untuk keduanya dengan kerasulan dan ubudiyah. ubudiyah Maksudnya mereka. dia akui Nabi Muhammad dan Nabi Isa adalah Rasul birrisalah dan wa ubudiyah hamba abduhu dan rasul wa rasul. Ubudiyah dan risalah. Itu maksudnya abduhu wa rasul. Diakui Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh, Nabi Isa abduhu wa rasuluh. Konsekuensinya apa? Dan tidak ada dia mengakui bahwasanya tidak ada ya sedikit pun dari kekhususan rububiyah yang mereka miliki. Ya, tidak ada. Nabi Muhammad, Nabi Isa tidak ada dari rububiyah. Ya, termasuk perkara gaib. Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Ya, kenapa beliau bisa mengkhabarkan kepada kita perkara gaib? Karena Allah beritahu. Ya, Allah yang kasih wahyu. Ya, ingat pembahasan kabair kemarin. Ya, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Nah ini. Nabi beritakan tentang hari kiamat apa semua, ya termasuk Nabi Isa memberitakan tentang akan datangnya rasul setelahnya namanya Ahmad, ya. Anda ketemu, ya, paham ini? Jauh jaraknya, ratusan tahun bahkan. Bisa dipahami? Kenapa bisa? Allah yang kasih tahu. Ya, intinya semua rububiyah tidak ada yang mereka miliki sedikit pun, syai'un. Paham ini? Nah, ini makna dari apa tadi? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul wa Isa Abdullah rasul. Ini sama. Kemudian dia yakin terhadap surga, wa yaqana bil jannah, dia yakin akan adanya surga, begitu pula neraka. Paham ini? Ini. 5 ini. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Wa anna ma'alahu ilal jannah. Maka orang yang menyaksikan bersaksi dengan semua ini, maka tempatnya adalah surga. Wa in sadara minhu ma'asin, walaupun muncul darinya maksiat-maksiat di bawah kesyirikan. Ya, kenapa di bawah kesyirikan? Karena itu tadi, kesyirikan bahaya. Ya, tidak bisa masuk surga. Kenapa? Kekal dalam neraka. Khalidina fiha. Lanjut. Munasabatul hadits lil babi. Artinya kesesuaian hadis untuk bab ini adalah anna fihi bayanan li fadli tauhid wa annahu sababun li dukhulil jannati wa takfirudz dzunubi wa takfiridz dzunubi. Bahwasanya di dalamnya ada penjelasan keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid adalah sebab masuk ke dalam surga dan dihapuskannya dosa-dosa. Coba lihat, tauhid sebab dimasukkannya seorang ke dalam surga dan dihapuskannya dosa. Terus Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? ya, apa faedahnya? Di sini boleh sebutkan 5 faedah. Dan ini perhatikannya, ini satu pembahasan, ini bisa jadi satu ceramah. Ya. Paham ini luar biasa Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Dan beliau punya syarah yang lebih panjang. Ya, namanya I'anatul Mustafid. Ini kan mulakhas namanya, al-mulakhas. Beliau punya syarah yang lebih panjang. Tebal 2 jilid saya punya. Begini tebalnya. Namanya I'anatul Mustafid. Ini luar biasa juga ini buku, Masya Allah. Beliau sini lebih ringkas, sistematis, berurut. Tapi I'anatul Mustafid luas sekali. Bisa paham ya? Karena kalau tidak salah mungkin ceramah yang ditafrik, yang disalin kemudian dibukukan. Itu I'anatul Mustafid. Saya baca. Nomor 1 faedahnya apa? Al-awwal fadlu tauhid wa anna Allah yukaffiru bihi dzunuba. Yang pertama adalah keutamaan tauhid
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa dengan tauhid tersebut. Ini keutamaan tauhid, ya. Ya, fadhul tauhid yaitu apa? Allah akan menghapuskan dengan tauhid tersebut dosa-dosa seorang hamba. Terus Ats-tsani si'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan baiknya. ya luasnya keutamaan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Coba lihat hamba yang muqassir, dia punya banyak kekurangan, punya banyak dosa, tapi dengan dia meyakini apa yang disebutkan dalam hadis, ya. Dia meyakini itu semua apa yang disebutkan dalam hadis tadi, ya. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Itu pasti. Ya. Kenapa? Ini sabda Nabi SAW, hadis. Bahkan Bukhari Muslim. Dan Allah telah sifatkan Nabi dengan apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Harus kita percaya. Bahaya kalau kita tidak yakin. Ya. Itu wahyu yang diwahyukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kapan kita ragu bahaya? Bisa dipahami? Baik. Terus yang ketiga, Ats-tsalits wujubu tajannubil ifrati wat tafriti fi haqqil anbiya'i was salihin. artinya Yang ketiga adalah wajibnya menjauhi berlebihan dan bergampangan di dalam hak para nabi dan orang-orang saleh. hati-hati. Ini bukan hanya berkenaan dengan para nabi. Beliau juga sebutkan apa? Was-sholihin. Ini dalam sekali ini, ya. Hati-hati. Walaupun dalam hadis yang disebutkan cuman nabi dan rasul, Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Tapi ini juga berlaku, ya, untuk orang-orang soleh, kiai, guru, ya, wali, ya, orang yang sudah meninggal, masuk semua. Tidak boleh ifrat, tafrid. Ya, tidak boleh kita berlebihan, gulu. Tidak boleh kita juga menyepelekan. Kalau memang dia orang soleh, misalnya dia ulama, dia apa, kita muliakan. Kalau memang dia pantas mendapatkannya. Paham ini? Tapi tetap tidak boleh berlebihan. Ini ifrat dan tafrid. Ini boleh lebih umum, ya. Wajibnya menjauhi ifrat dan tafrid pada hak para nabi dan orang-orang soleh. Bagaimana bentuknya? Fala najhadu fadlahum wala naghlu fihim fanasrifa lahum syai'an minal ibadah. Subhanallah. Coba lihat. Maka tidak boleh kita menentang keutamaan mereka. Ya, maka kita tidak boleh menentang keutamaan mereka. Ini sebagai bentuk apa? Menjauhi apa? Ifrat atau tafrid. Kita harus, misalnya dia memang orang soleh, dia ulama, kita harus akui keutamaan. Tidak boleh kita tolak keutamaan mereka. Ini apa ini? Untuk menjauhi apa? Tafrid. Amin. Apalagi dia seorang nabi rasul. Oleh karena itu ketika orang-orang kafir mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibikinkan karikatur, dibikinkan kartun apa semua, dia cela, dia remehkan Nabi, tidak boleh kita balas mencela Nabi Isa alaihissalam, itu Nabi juga. Ya, kapan dibalas itu orang bodoh berarti, dia tidak paham. Nabi Isa, bagaimanapun perbuatan orang-orang Nasara mencela Nabi Muhammad SAW, tidak boleh kita balas mencela Nabi Isa. Kenapa? Nabi Isa, Nabi Muhammad sama-sama Nabi dan Rasul. Na'udzubillah. Paham ini? Nah, jadi ini fala najhadu fadlahum, ini untuk menghindari apa? Tafrid. Dan lanjutannya wala naglu fihim, dan kita tidak gulu terhadap mereka sehingga kita memalingkan sebagian dari ibadah kepada mereka. Ini apa ini? Bentuk menjauhi apa? Ifrat. Ya, karena ada orang diakui ini kiai ustaz, ini wali, ini begini, berarti boleh kita berdoa, boleh kita meminta, nanti dia sampaikan hajat kita kepada Allah. Nah, ini jauhi dua, ifrat dan tafrid. Hafallah, kalau belum hafal sekarang nanti hafal dua ini, ifrat dan tafrid. Ifrat dan tafrid. Catat itu baik-baik. Ya. Bantahannya dalam hadis, kemudian penjelasan Syekh Shalih Fauzan bagaimana kita mengaplikasikan, menjauhi dua ini. Ya, kita jauhi ifrat dengan cara apa? Mengakui keutamaan orang-orang yang memiliki keutamaan. Dia orang soleh, dia ulama, dia begini, dia pemerintah, dia bahkan Nabi dan Rasul, kita akui. Harus kita akui. Kemudian kita jauhi tafrid, kita jauhi tafrid tadi, tafrid. Kita jauhi ifrat dengan cara apa? Tidak gulu. Ya, tidak gulu. Jangan sekali-kali kita berikan rububiyah, ubudiyah kepada mereka. Tapi tetap kita akui keutamaannya. Inilah pertengahan. Inilah wasatiyah. Terus
Kama yaf'alu ba'dul juhali wad-dhalal, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang jahil dan orang-orang sesat. Apa maksudnya yang mereka lakukan? Ifrat atau tafrid. Ini hati-hati nah. Ini halus sekali ya, ifrat tafrid, antaranya itu yang benar. Itulah jalan yang lurus antara ifrat dan tafrid. Kapan melenceng sedikit masuk ifrat atau tafrid. Ya, bisa dipahami? Baik. Nomor 4. الرابع أن عقيدة التوحيد تخالف Mil. جميع الملل الكفرية من اليهود والنصارى والوثنيين والدهريين. Bahwasanya akidah tauhid menyelisihi seluruh agama-agama yang kufur dari orang-orang dari Yahudi dan Nasrani, penyembah berhala dan orang-orang Dahriyun. Terus. Al-khamis, anna usat al-muwahhidin la yukhalladuna fin nari. Bahwasanya pelaku maksiatnya orang-orang bertauhid tidak kekal di dalam neraka. Coba, usatal muwahhidin, para pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid itu tidak akan kekal dalam neraka. Tidak akan kekal. Ini keutamaannya luar biasa. Kapan kita bisa jaga kita punya tauhid, la ilaha illallah, sampai kita meninggal di atas tauhid. Walaupun kita harus ya tinggal di neraka, di adab, naudzubillah ya, pasti ujung-ujungnya masuk surga. Itu harus kita yakini. Itu akidah kita. Amin. Selama masih tersisa tauhid dalam hati kita, walaupun sebiji darah. Ya, dalam hadis-hadis yang sahih jelas Nabi menyebutkan pasti mereka akan masuk surga. Ya. Bahkan kalian tahu ceritanya orang yang paling terakhir masuk surga? Pernah dengar hadisnya? Yang sudah gosong, hitam, lebam. Iya. Orang yang paling terakhir masuk surga. Bisa dipahami? Itu luar biasa. Ternyata orang yang terakhir masuk surga saja sedemikian mulianya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surga. Dia sendiri merasa dia yang paling tolok. Dia paling hebat. Ternyata itu yang paling rendahnya, yang paling terakhir masuk surga. Ini ada dalam sahih ya, dalam sahih. Ini selesai. Nanti insyaallah lanjut di lanjutan matan setelahnya. Ini antum bisa hafal ya, kalau antum hafal ini tidak, sekali lagi ini untuk apa? Misalnya untuk pelajaran RBA 2, karena tidak ada waktu lain selain ini, ya saya tidak bisa sisihkan waktu selain ini. Jadi kita lanjut saja. Setelah tafsir Muyassar kita lanjut mulakhas ya. Bisa dipahami? Baik, sekian subhanallah.